Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Direktorat SMK, yang kami hormati Direktur Seamolek, yang kami hormati Ketua Penyelenggara KKGSI, yang kami hormati SMK Majalengka KKGSI tahun 2021, yang kami hormati Bapak Joni Ilmawan dari PT Divan Prima Pain yang menjadi narasumber untuk hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu peserta KKGSI tahun 2021 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melaksanakan Zoom meeting untuk pagi hari ini berhubungan dengan materi pertemuan ke-9 di KKGSI 2021, branding, airbrush, dan cutting sticker. Mudah-mudahan untuk materi terakhir ya, untuk materi terakhir hari ini yaitu praktek branding, airbrush, dan cutting sticker dari PT Mas Joni, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala jaringan atau mungkin yang lainnya, sehingga nanti semua peserta dan panitia bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Joni Ilmawan berhubungan dengan praktek airbrush dan cutting sticker untuk pertemuan kali ini. Salawat serta salam tetap kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta KKGSI 2021 yang kami hormati, bahwa untuk materi pagi ini yaitu materi ke-9, pertemuan ke-9 ya Pak Iwan ya, yaitu praktek branding, airbrush, dan cutting sticker yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Ilmawan dari PT Divan Prima Pain Jakarta. Berhubungan dengan itu, mohon Bapak Ibu untuk bisa tidak bergeser dari tempat duduknya untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya, dan nanti apabila ada unjuk kerja tentang branding airbrush dan cutting sticker yang disampaikan oleh Pak Joni kok masih belum ada kejelasan, panjenengan bisa menyampaikan pertanyaan di sesi akhir daripada unjuk kerja praktek branding airbrush dan cutting sticker yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Ilmawan. Semoga kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan untuk hari ini dengan baik, sehingga untuk proses best practice dari pembuatan hasil karyanya besok bisa menghasilkan hasil karya yang baik dan bisa dipasarkan untuk menghasilkan laba yang akan kita laporkan di akhir daripada KKGSI 2021. Untuk materi best practice kita akan laksanakan di hari Rabu tanggal 8 Pak Iwan ya, untuk penjelasan hasil karyanya dan bagaimana dengan holding tulisan-tulisan ada tuh. Untuk hari ini kita tetap fokus pada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Ilmawan. Sesuatu yang berhubungan dengan panitia akan kami sampaikan pada hari Rabu pada best practice dan tugas akhir pembuatan hasil karya. Seperti itu. Untuk materi hari ini, waktu sepenuhnya kami sampaikan ke Bapak Joni Ilmawan dari PT Divan Prima Pain. Kami mohon untuk Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan bisa menyampaikan di sesi akhir acara ini. Terima kasih dari saya. Waktu sepenuhnya kami sampaikan ke Pak Joni Ilmawan. Silakan Pak Joni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika wabarakatuh. untuk pertemuan kedua ini kita mau langsung bikin ini aja langsung ke prakteknya. Beberapa untuk kayak seperti cutting stiker, kayak blending airbrush itu, terus sama kita mau pakai ada water transfer ini pakai dekal, kertas dekal gitu. Jadi beberapa antara kita bikin tutorialnya, terus proses cara pengerjaannya, ya, pokoknya kita bikin yang sesimpel mungkin, tapi moga dari peserta bisa menyerap dari apa yang akan kita lakukan ini. Nah, jadi kita ada juga sampai perawatan juga Mas Joni nanti. Iya. Jadi ntar kita akan siapin beberapa media yang akan kita bikin kayak dibikin airbrush, di branding sama di dekal. Nah, kita akan ini salah satu ini Pak. Contoh kayak gini nih, ini motif sarang tawon nih ya. Motif sarang tawon kita bikin pakai cutting stiker. Ntar kita buat, biasa motif-motif kayak gini di airbrush buat model-model sandingan, jadi buat bayangan, buat background. Terus ada lagi yang lainnya. Nah, kita ada beberapa yang udah kita iniin. Terus contoh kayak misal kita bikin ini nama klub motor apa kita bikin itu. Nah, ntar kita tempelin di media yang akan kita branding. Fungsi ini cuma kalau di airbrush, jadi cutting stick itu cuma sebatas buat bikin moldingnya, buat bikin malnya istilahnya, bikin malnya. Jadi saya tempelin di media, disemprot, nah baru kita lepasin ininya, tulisannya itu. Iya. Nah, kalau kayak gini ini contoh kayak yang yang pakai dekal, yang ntar kita tinggal semprot pakai clear dulu, setelah itu dicelupin di air, baru kita tempelin ke medianya. Isi air. Ntar bentar lagi kita siapin barang medianya, beberapa medianya. Nah, ini contoh beberapa hasil. Ini bukan airbrush, tapi ini pakai water decal. Ya, pakai water decal. Seperti ini bukan airbrush, bukan cutting sticker, tapi water decal yang langsung ditanam di media helm. Dari media helm. Ini bahannya. Nah, contoh kayak gini. Jadi ntar kayak gini kita tempelin di sini di media. Nah, cara nempelinnya kita pakai air dulu. Jadi dicelupin air, cuma diambil ininya doang, diambil gambarnya doang, kertasnya nggak kepake. Nah, kertasnya nggak pakai. Kalau pakai speaker, kalau mau pakai ini speakernya nggak nyala, nggak sebagai salah satu. Nah, ntar kita siapin beberapa yang mau kita ini. Apa ini aja? Cuma yang kita pakai ini. Ini apa? Ini aja. Kita lapisin air. Ya. Ini kamu mau dulu. Nah, Ini ada contohnya ya. Kan dia lagi kan. Nah, ini akan kita praktekkan langsung aja pada media ini ya. Ini ada stiker dan ini namanya water printing film. iya. Water printing ini nantinya akan kita aplikasikan pada media spakbor ya Om. Iya. Nih. Nah, akan kita aplikasikan pada media spakbor ini. Caranya bagaimana? Langsung aja ya. Yang pertama kita namanya membutuhkan sini Om. Nah, kita membutuhkan yang pastinya kertas ya, kertas film dekal ini yang udah kita print, yang ada gambarnya nih. Ini ada gambarnya dan nanti habis itu langsung kita berikan lapisan clear. Nah,
lapisan clear ini. Maaf, agak diganggu ini. Iya, maaf nih kameranya. Atau minta tolong sini. Ya, habis itu ini kan, nih ini udah kita print dan menghasilkan gambar seperti ini ya. Ini tulisan Roro Fitria. Nah, habis itu langkah selanjutnya kita mengerjakan clear. Nah, kita meng-clear pada lapisan yang atas. Jadi pada permukaan gambarnya, yang ada gambarnya seperti ini, kita berikan lapisan clear. Langsung ya, ini langsung kita menggunakan clear. Tunjukin gambarnya. Iya. Nah, kita menggunakan clear dari Diton Premium. Ini kita lapisin aja ya langsung ya. Tipis-tipis saja, nggak usah terlalu tebal, yang penting dia rata. Nah, setelah udah di clear seperti ini, Nunggu kering. setelah kita clear, misalnya ini kan udah rata clearnya, kita tinggal nunggu proses pengeringan clearnya dulu. Nah, untuk clearnya ini jangan sampai benar-benar kering maksimal ya, jadi diusahakan kita itu harus merhatikan juga yang udah kita clear, kita pegang aja, jangan terlalu kering banget, jangan terlalu lembek juga, jadi kita bisa mengira-ngirakan juga ya sampai clearnya itu jangan terlalu kering banget. Nah, ini habis itu kita diamkan dulu, kita jemur. Nah, habis itu kita menyediakan medianya itu harus kita berikan dasaran cat dulu ya. Cat yang ini tadinya udah kita berikan cat warna dasaran warna hitam, dan nantinya akan kita aplikasikan pada media ini nunggu sampai kertas dekalnya ini benar-benar sampai kering dulu. Ya, jadi untuk proses dekal ini dia itu membutuhkan waktu dan kita membutuhkan kesabaran juga. Itu. Dong? Iya kan. Nah, jadi kita tunggu kering dulu. Nah, kita sekarang akan bikin yang pakai airbrush. Jadi kita bikin yang cutting sticker, kita aplikasi dengan airbrush. Nah, fungsi cutting sticker di sini cuma buat moldingnya aja. Kita coba bikin motif yang sarang tawon. Nah, ya. Pas. Ini dipakai aja ya. Iya. Nah, ini sambil kita nunggu yang kering dekalnya ini, yang tadi udah kita semprotkan clear, kita lanjut ya biar kita nggak terlalu lama-lama menunggunya. Kita langsung aja ke ini ya, stiker apa namanya ini? Cutting stiker. Cutting stiker ini dibuat menggunakan mesin dan sesuai ukurannya. Ini jadi ketika kita lepas dia udah ada motifnya. Nah, jadi kalau kita lepas potong ya aja. hasilnya seperti ini. Potong aja ya. Nah, potong berat. Nah, ini. Kan bersikap peduli menjalin relasi dengan masyarakat. Masih ada kaitannya dengan Sampai sini seperti putih aja. Nah, dia hasilnya seperti ini. Harus di warna putih om biar kelihatan. Nah, mungkin di sini boleh ya. Ya nggak apa-apa aja. Nah, dia jadi ketika kita taruh di medianya itu hasilnya seperti ini ya. Jadi dia ada motif sarang tawonnya, dan misalkan kalau diaplikasikan pada media atau pada bodinya, ini langsung kita taruh aja pada media yang akan kita semprotkan, atau bisa diberi list dulu ya om. Iya. Diberi list dulu. Ya di garis saja, dari garis biar buat Supaya dia tidak menyebar kemana-mana. ya, setengah-setengah aja. Nah, misalnya kita mau ngecat bagian tengahnya aja, ini harus kita tutupin dulu ya bagian kanan kirinya. Habis itu kita tempelkan langsung motif Sarang tawon. sarang tawonnya ini pada media yang akan kita gunakan. Agak ke bawah dong. Nah, ya.
Nah, ini kita tempelkan di sini. Ambil titik buat bikin dashboard garis buat fungsi. Hah? Oh ya, belum kami nggak apa-apa ya. Nah, habis itu lanjut kita bisa langsung semprotkan. Ini kan udah kita tempel ini. Jadi dia ada motifnya dan ini pinggirannya pun udah kita tutupin menggunakan solasi. Tujuannya apa nih? Kenapa kok pinggirannya itu ditutupi dengan solasi? Karena kita akan membuat motifnya itu bagian tengahnya saja. Jadi biar kanan kirinya itu dia tidak nyubar ya, atau catnya itu tidak kemana-mana. Jadi biar fokus pada bagian yang akan kita cat saja. Nah, habis itu lanjut kita langsung semprotkan. Nah, nyemprotinya tipis-tipis saja ya. Ya, gitu. Nah, Ya. nah, udah. Jadi nanti ketika ini dilepas sarang tawonnya atau Motif sarang tawon. motif sarang tawonnya ini, dia akan ini ya, terlihat ini langsung dilepas saja. Iya, lepas saja. Nah, ini langsung kita buka. Tuh, jadi dia langsung ada motifnya, motif sarang tawon, atau bisa banyak juga tuh motif Banyak motif ya. stensil yang motif-motif lainnya. Nah, ini contohnya, dan kalau udah kita lepas nih solasi yang tadi udah kita tempelkan, dia menghasilkan motif sarang tawon seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, terus tinggal ntar kita akan kombinasi dengan motif airbrush. Di sini misalnya kita ada warna lain, terus Ya. ditambah aplikasi dengan water dekal ini. Jadi kalau udah ini udah kering, dekalnya kita lepas, terus ntar tempelin di sini nih. Nah, tempelin jadi biarnya satu kesatuan gitu. Ya. Nah, itu Dicek dulu udah kering belum dekal waternya. Nah, ini kan tadi yang udah kita semprotkan pernis dekalnya itu, terus kita pegang ya, apakah pernisnya itu masih lembek atau udah kering. Nah, kalau ini dia udah dipegang nggak ada tandanya atau nggak ada bekasnya, berarti dekalnya ini dia udah kering dan udah bisa kita aplikasikan. Nah, untuk mengaplikasikan dekal ini kita membutuhkan namanya bak air ya. Air. Untuk apa air? Nah, ketika kita taruh pada media air, nah ini dekalnya ini akan kita celupkan pada media air. Nah, ini langsung aja kita celupkan pada media air, dia mengkerut ya, tetapi dia lama-lama akan rata sendiri. Nah, habis itu ini dia itu kayak model ini sih solasi ya, dia akan lepas motifnya. Jadi, itu kertasnya akan lepas. Yang ini Pak, kenapa pakai air? Karena medianya sangat tipis, jadi kalau nggak pakai air lepasnya susah. Jadi pakai air. Nah, dilepas pelan-pelan. Nah, jadi lepas pelan-pelan sampai terangkat gambarnya. tipis banget. Iya. Belum sering banget sih. Kenapa? Belum sering banget. Kita benar-benar pastikan benar-benar kering dulu. Kita pastikan benar-benar kering, baru ntar kita angkat ininya. Nah, ntar akan kita tempel di media ini yang ini. Jadi kita ditempel di sini, ntar kita coba tambahin grafis-grafis juga. Nah, jadi kesannya akan lebih terlihat bagus hasilnya. Nah, ini kan dia udah terangkat nih, Ya. udah terpisah kertas dekalnya. Dia jadi transparan seperti ini ya. Ya. Dan yang ini bisa langsung kita aplikasikan pada media. Di sini Om. Iya, sini. Nah, oke, lanjut aja ya. Ya, Ini lanjut lanjut aja. akan kita aplikasikan pada media dekalnya itu. Nah, kita untuk proses penempelan pun juga harus hati-hati ya. Dan medianya itu harus kita kasih air dulu, supaya dia bisa digeser-geser, seperti dengan stiker-stiker lainnya.
Nah, nah, hasilnya seperti ini, sangat mudah dan sangat praktis ya dibandingkan menggunakan stiker. Nah, dilihatin dulu Om. Iya. Nah, setelah ini dia kan udah nempel ya. Ini akan kita tekan-tekan dulu, kita Buat bersihin kemudian airnya. airnya keluar. Iya. Jadi jangan ada bekas air di bawahnya. Awalnya itu kita menggunakan air ya. Jadi fungsinya ini kalau pakai ini enak, dia akan lentur, akan mengikuti. Nah, akan mengikuti lentur bodi apapun bisa ditempelin. Kalau stiker kadang-kadang kan begitu di media yang lekukannya tajam dia nggak bisa. Kalau dengan dekal gini dia bisa. Nah, ntar kita tunggu agak itu, ntar air kita buang yang ada di bawah ini. Nah, kita tekan-tekan air ntar kita buang. Jadi ini nggak kelihatan dipegang, nggak kelihatan kasar, nggak kayak kalau cutting stiker. Ini bedanya di situ. Nah, gambar apapun, mau gambar, mau foto, mau apapun bisa diaplikasi dengan kertas dekal. Yaitu untuk alternatif bisa pakai kertas dekal, bisa juga pakai kertas nasi gitu loh. Kalau kadang-kadang yang di pelosok-pelosok susah nyari kertas dekal, biasa pakai kertas nasi aplikasinya. Ya, ini udah ya, ini lanjut kita akan hilangkan airnya ya. Iya. Ya, ketika untuk menghilangkan air ya, itu kita harus pelan-pelan ya, karena dia sifatnya itu masih lentur, jadi belum kering banget. Kita harus pelan-pelan, kita lap aja pelan-pelan, jangan terlalu ditekan juga untuk menghilangkan airnya. Oh, ini harus datang. Mana biar lebih jelas nih. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan kita praktekkan lagi pada media yang lebih besar ya, Om. Iya. Ya. Om tak? Om gimana, Om? Ini dulu, Bang. Iya. Nah, ntar kita akan aplikasi lagi. Jadi teknik antara kita gabungan antara teknik airbrush dengan cutting stiker dengan dekal. Nah, jadi kita akan coba lah. Ini mungkin ntar biar ini semua, ini ntar kita langsung jelasin semuanya, aplikasinya semuanya. Ya. Ini ya, kamu ambil gambar ya, biar. Ya, belum. Ya, kan ada yang nyiapin meris saja. Ayo Bang Butak. Nah, ini hasilnya ya. Ayo Bang. Ambil dua macam, yang satu yang udah clear, yang satu belum jadi ini. Ntar ada yang clear dulu. Ayo Bang Butak. Ayo itu udah mulai. Ya. Ya udah, ayo. Nah, ini kertas dekalnya nih. Yang udah baru ini ya, yang masih lembaran, yang masih utuh. Nah, ini contohnya, ini kertas dekalnya seperti ini masih utuh. Tuh, jadi ini belum A3. Ya, ini ukuran A3 dan untuk mendapatkan kertas dekal ini di mana, Bang? Di Instagram Betek Botak. Nah, itu kalau untuk mendapatkan kertas dekal ini, misalnya kalau yang di pelosok-pelosok, kita kasih linknya ada di nanti akan kita kalau enggak Facebooknya Eman Suleman. Nah, ini enggak sembarang kertas ya, ini kertas khusus dan udah di print juga menggunakan print laser ya, Bang. Nah, menggunakan print laser, contohnya seperti ini. Dan white print. apa? White print. White print atau ada lagi, Bang, yang lain, Bang, gambar-gambarnya, Bang. Jadi sesuai apa yang
Nah, ini juga gambarnya yang lain. Pokoknya gambarnya ini bisa kita sesuaikan apa yang keinginan kita sendiri. Bisa di request. Nah, ini juga ada beberapa gambar juga nih. Ini yang buat helm. Ini buat Tuh, ini helm. gambar naga. Jadi sama dengan itu kita ngeprint dari gambar-gambar yang lain, terus kita print saja langsung, dan ukurannya baru kita ukur sesuai pada media yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini gambar naga, ini ada logo helm arraynya, dan nantinya ini akan kita aplikasikan ya Bang. Ya, jadi yang perlu kalian tahu juga untuk ini, jadi cara cetaknya juga dibikin ini, jadi nggak ini dibikin apa ini tak biar Di ini. vektor dulu. Iya, di vektor dulu ya. Gambarnya lebih terang, lebih jelas. Iya, jadi seperti ini contoh beberapa kertas dekal yang ntar akan kita aplikasi ditempelin di media. Jadi Ini yang mau kita gunakan yang mana nih Bang Utak? Yang white print aja dulu. Yang print yang mana nih? White print yang logo itu. Logo gitu. Oke. Nah, ini habis itu bisa juga sendiri. Kita langsung tutorialnya aja kali ya. Iya. Tutorialnya Lanjut aja. tutorial jelasnya ya. Iya. Jadi buat Berenang di- teman-teman peserta dulu kalau kepengen ntar bisa kata lebih dekat mengenal tentang dekal ini bisa di Instagramnya BTX Botak Iya. sama di Facebooknya Eman Suleman. Jadi dekal kita ini ada dua jenis print. Yang pertama ada white print yang otomatis udah ada tinta putihnya dasarnya. Ini white print. Makanya kita ini ngeprintnya nggak di mirror ya, ngeprintnya normal. Kalau yang transparan kalau umumnya transparan itu kita printnya di mirror. Karena nanti kalau yang transparan aplikasinya memakai cat putih. Kalau yang white print yang ini langsung pakai pernis. Oke, kita coba yang pakai pernis dulu aja. Seberapa pekatnya white print ini biar bisa nutup dasaran dari cat dasarnya. Itu, ini kita potong dulu, gunting dulu. Kita gunting dulu. Kita coba aplikasiin. Gunting aja, Jas. Itu karter tuh bawahmu itu ada bawah spatbor. Kita cutter. Kita ambil bagian yang mau kita ambil. Oke, terus kita ambil dulu yang mau kita finishing. Gedein aja ya. Apa clear? Mana? Ini clear. Itu iya clear. Nah, Oke, ini kita coba clear menggunakan Diton Clear Plus aktivator. plus aktivator. Iya. Ya, kita gunakan clear ini untuk dan bisa menggunakan lapisan. clear yang lain. Ya. Untuk lapisannya 4 layer. Karena kalau terlalu tipis juga nanti beresiko di saat penempelannya. Kita coba clear. Iya. Langsung situ ya. Dua. Nah, Ya, kita coba 4 layer. 4 layer jadi berarti ya. 4 layer jadi, 4 layer langsung jadi. Iya. 4 Nah, layer ini langsung hasilnya yang udah di clear. Iya, Jadi kalau ini memang harus di-clear dulu ya, Bang? harus di clear Iya. karena untuk transfernya itu menggunakan clear atau cat putih. Oh iya. iya. Kalau yang cat putih tadi khusus buat print yang transparan, bukan yang memakai white print atau silver print. Iya, iya, iya. Nah, ya. Nah, ini ada Nah, yang kedua perbedaan nih. Perbedaan perbedaannya. yang udah di clear sama yang belum. Nah, ini yang udah di clear sama yang belum. Ya pastinya lebih Outline. glossy. Outline yang cutting mana? Pastinya lebih glossy Kayak yang ini. udah di clear. Yang biru. Nah, untuk jeda waktu dari mulai semprot clear sampai untuk diaplikasikannya itu batas toleransinya 30 menit. Memang agak lama. Itu justru itu cepat untuk
cat semprot Diton ini lebih cepat daripada cat buko yang bisa makan waktu 45 sampai 1 jam untuk 4 lapis layer pernis. Nah, yang kedua kita coba aplikasi yang putih. Iya. Cat putih ada? Cat putih ada. Kita coba jangan nunggu. Ini kita mirror ya. Itu ada di sana tuh. Itu ya putih di meja. Udah ada. Kunci digantung ya. Digantung di kunci-kunci. Kita coba yang mudah aja dulu. Sambil nunggu ini kering ya. Sambil nunggu kering. Jadi untuk print dekal ini harus pakai ini ya, printer apa itu, Bang? Printer laser. Kalau print itu tergantung jenis kertas dekalnya. Kertas dekal itu ada beberapa jenis. Salah satunya ini kertas dekal yang menggunakan print laser. Ada kertas dekal transparan yang harus menggunakan inkjet, tinta bawaan print. Nah, kalau yang kita pakai ini pakai yang laser. Kenapa kita pakai yang laser? Karena lebih kuat. Tintanya itu lebih kuat, bisa di atas 1 tahun daya muainya. Jadi kayak seperti produksi helm gitu, itu rata-rata udah mainnya bukan cutting sticker, tapi dia udah pakai dekal. Nah, ini ya, ini media. Ini yang transparan yang bakal kita aplikasikan dengan menggunakan cat super white dari Diton Atau cat putih. atau cat putih dari Diton. Karena ini printnya transparan dan juga kita mirror untuk printnya. Untuk lapisannya itu sama 4 lapis. Untuk media-media datar 4 lapis, toleransinya cukup lah. Nah, itu akan kita semprotkan pada media yang digambar ya. Iya. Iya. Media yang gambarnya kita semprotkan warna putih. Nggak apa-apa ada tertutup gambarnya, tetapi kan nantinya yang akan kita gunakan bagian bawahnya. Kita kasih jeda dulu beberapa menit. Nanti baru kita semprot lagi. Yang patut berarti motif dulu aja, kan pakai pensil. Enggak dulu aja. Bisa menunggu kita ini, kita buat motifnya. Nah, kita coba tunggu ini yang udah dicat putih. Bisa ditunjukin Bang hasilnya. Ya, dia tertutup. Nah, ya gambarnya itu dia tertutup warna putih ya, Ya, dan nantinya akan kita gunakan itu juga. Tapi untuk prosesnya ini kita juga harus menunggu proses keringnya juga ya. Iya. Nggak bisa langsung ditempelkan atau tidak bisa digunakan langsung. Kurang lebih 30 menit Nah, untuk proses iya. pengeringannya. Untuk proses pengeringan itu kurang lebih 30 menit dan kita nunggu dulu. Habis itu lanjut kita akan mengaplikasikan ke media. spakbor nih. Spakbornya yang dibuat motif dulu Bang Uta. Iya. Spakbor ya. Ini spakbornya dibuat motif dulu, nantinya cutting stiker tak buat offline-nya itu kan cutting stiker. Jadi kita siapin offline-nya tuh. Kalau offline-nya oren. Ya. Nah, iya. Nah, ini juga namanya cutting sticker ya. Kita membutuhkan Iya. cutting sticker juga. Cutting sticker ini. Ya, cutting sticker ini dengan outline ketebalan outline-nya 5 mili. Ya. 5 mili. Atau untuk teman-teman yang susah untuk mendapatkan cutting sticker ini bisa juga menggunakan selasi kertas biasa ya Om. Selasi kertas biasa dan kita potong sesuai ukuran yang teman-teman perlukan atau butuhkan. Cuma kelebihannya kalau pakai cutting stiker, resiko cat untuk bocor itu Lebih hampir tidak minim, ada ya, ya. lebih minim. Kalau pakai kertas kadang-kadang memang resikonya bocor. Ya, ini kita buat Kita motif coba. ya. Iya, buat motif. motifnya itu ya dengan selera atau sesuka hati oleh teman-teman. Nah, ya isi putih. Iya. Isi putih. Video ini kan. Nah, jadi kalau kita pakai Diton untuk isi cat warnanya, caranya di aplikasi putih,
dimasukin ke gelas aqua dulu, gelas ini maaf gelas plastik ya. Ambil Nah, juga. cara pengaplikasiannya di sini depan aja. Ya prinsipnya mixnya. Ya. Ya. Nah, ini juga untuk nuang dari cat Biton ini ke gelas aqua, cara itu sangat mudah juga ya. Bisa dilihatkan, lanjut. Agak di atasan aja biar kelihatan. Nah, gitu. Nah, cukup ditekan, masukin. Cukup ditekan, langsung dimasukkan aja ke botol aqua ya. Jadi sebenarnya gini, bukan kalau memang ada cat alternatifnya juga boleh silakan. Cuma karena kebetulan kita dari Biton, selama ini kita kalau mainan airbrush buat branding segala macam pakai produk Biton ya. Kalau mau diaplikasi ke paintbrush, ini dulu, dituang dulu di gelas plastik. Nah, dari gelas plastik itu baru ntar kita masukin ke paintbrush. Oke, udah. Nah, Cukup ya. udah cukup. Nah, ini menghasilkan catnya seperti ini dalam kalengnya itu. Nih. Jadi saya di Tone Prime itu cat juga, tapi jenisnya NC dia. Jadi bukan akrilik. Jadi ketika di mix sama cat produk lain pun yang bisa sama, ya, nggak ada masalah. Nggak aman ya. Biasanya aman. kalau yang masih menggunakan bahan akrilik, dia tidak menyatu atau Iya. bisa keriting juga ya. Juga ya, resikonya keriting. Isolasi kertas nih yang gede buat nutupin tepinya. Nah, ya. Nah, jadi ini nah, udah dibuat outline nih. Ya. Ini udah dibuat outline. Nah, ini nantinya akan kita semprotkan ya. Iya. Atau outline ini nanti akan bisa menimbulkan motif ya. Paintbrush. Nah, kita untuk nyemprotnya itu menggunakan paintbrush yang kemarin udah dijelasin mungkin di Iya. minggu kemarin ya Om. Iya. Minggu kemarin itu Kemarin paintbrush itu fungsinya buat apa, kegunaannya buat apa. Nah, ini pas tanggal 1 kemarin yang udah sekarang ini prakteknya. Nah, ini paintbrush ya. Paintbrush ini berfungsi untuk membuat motif yang medianya kecil-kecil ya. Iya. Ya, atau untuk gambar-gambar yang lebih fokus juga bisa. Ini tidak bisa digunakan untuk mengeblok atau mengecat pada dasarannya, itu tidak bisa. Ini hanya berfungsi untuk membuat motif-motif yang lain-lainnya seperti itu. Nah, ini kita tutupkan ya. Ini Ya, kita tutup. Kalau untuk warna selera, semua tergantung selera mau warna apa, cuman dasaran tetap harus pakai putih. Ya, ini kita karena waktunya juga terbatas, kita kasih warna putih aja Warna untuk putih, motif. ya. Dan ada motif-motif background lainnya nanti. Ya, nanti dikasih motif sarang tawon yang tadi tuh, kayak bagus tuh. Nah, ini kan udah dibuat motif nih, buat pola motif seperti ini. Lanjut bisa kita semprotkan menggunakan paintbrush. Nah, paintbrush ini cara penggunanya seperti itu. Coba Bang, boleh disemprotin lagi Bang. Nah, itu. Kita jadi keluarnya itu nggak terlalu banyak, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tuh, kita semprotkan langsung pada medianya. Nah, tipis-tipis saja, cara penyemprotannya seperti itu. Keuntungannya pakai produk seperti Biton ini cepat kering. Oke, ini ada ini. Nah, ini udah ya. Habis itu kita lepas selasinya yang udah kita semprotkan tadi. Kita bikin background. Backgroundnya yang lain. Background yang lain tetap menggunakan cat putih. Kalau warna itu kreasi masing-masing ya. Kita coba sarang tawon boleh. Sarang tawon. Oke. Nah, itu Bang yang tadi udah gue buka. Ntar kita baru gini, kita masuknya dari Biton. Oh, ini Bang, itu Bang. Maaf Bang, di tempat yang Jadi ini. ini sekarang tahu. Nah, ini nggak hanya menggunakan decal aja ya, kita kombin menggunakan cutting sticker. Cutting sticker ini yang tadi udah dijelasin dari awal, molding ya atau stencil ya. Stensil. Ya, ini Ini selanjutnya pakai cutting sticker. Jadi selanjutnya ada dua, yang pakai cutting sticker sama yang pakai kertas. Kalau yang pakai cutting sticker punya kelebihan karena langsung ditempelin. Putih aja. Kita main putih aja. Iya.
Zaman juga ada. Nah, stensil ini berfungsi untuk memberikan background atau motif yang lain ya, supaya dia terlihat lebih manis lagi. Jadi nggak terlalu polos dengan motif-motif standar, dan dia pastinya lebih bagus tuh. Cara nyemprotnya itu, nah nyemprotnya tipis-tipis saja tuh. Dia tipis saja dia udah langsung jadi motifnya. Dengan tipis aja Ya. menimbulkan efek. Nah langsung aja kita lepas tuh. Dia langsung ada motif sarang tawonnya seperti itu. Oke, kita bikin yang sebelah lagi. Nah, sebelahnya ya. Sama ya, tekniknya masih sama dengan yang tadi. Kita tutup dulu sebelahnya. Habis itu kita tempelkan sarang tawonnya itu di sebelah. Sarang tawonnya. Nah, seperti ini. Tuh, lebih jelasnya ya. Untuk teknik Nah. nyemprotinnya. Nah, untuk proses nyemprotnya nih, proses nyemprotnya itu bisa diperhatikan ya, tipis-tipis saja. Dia nggak usah terlalu tebel karena dia biar nggak nyubar pada media-media yang lainnya, jadi biar fokus. Nah, udah tipis-tipis saja seperti itu. Langsung bisa dibuka ya, karena langsung kering juga. Nggak terlalu tebel juga ya, jadi dia cepat keringnya. Nah, udah nih. Kita untuk bagian sini kita kasih pemanis. Nah, jelasin juga tuh Bang, mungkin yang masih awam. Nah, ini kita menggunakan apa nih namanya nih? Moldingan floral bahan Oracle 651 berbahan Oracle. Untuk bahan cutting yang paling bagus apa Bang? Yang bisa dipakai di aplikasi ini? itu Oracle. Yang Oracle, biasa ya? umumnya orang pakai semua rata-rata Ya, pakai jadi Oracle. kalau bisa pakai Oracle karena bahannya Ya. lebih lentur. Ini kita kasih transfer Lemnya tip. juga nggak tinggal di media. Nah, ini transfer tip untuk mentransfer Ya, atau selasi bening ya. bisa Iya. bisa pakai isolasi bening juga. Kita bikin bola. Untuk bikin cutting stiker kayak gitu pakai programnya pakai apa? Itu Bang Pakai Botak? Corel. Oh, pakai Corel Nah, ya. wajib pakai Corel. Jadi pakai Corel itu. Ya, karena untuk vektornya itu wajib pakai Corel, kecuali gambar itu vektornya pakai Photoshop Iya. bisa, tapi kalau khusus buat cutting stiker semua rata-rata pakai Corel. Dan untuk mendapatkan cutting stiker ini kita bisa langsung aja ke tukang stiker ya, Nah, ke tukang stiker bisa Ah. langsung, biasanya dia punya motif-motif gini tuh udah ada. Nah, ini kita bikin efek background white hanya buat pola ya ini ya. Ini kita ambil stikernya. Kalau tukang stiker tuh tahu mau diambil stikernya apa bolongnya gitu. Itu bebas. Ini namanya stikernya. Kalau bolongnya tuh yang negatifnya. Nah, ini kita coba. Nah, ntar dulu Bang, ini kan Oke. ini udah dilepas nih, kita unjukin nih di medianya. Nah, ini dia yang udah ditaruh dengan menggunakan tadi yang bening Transfer itu. tip. Ini Transfer tip. ya. Nah, jadi dia ngangkat motifnya doang nih, dan abis itu bisa langsung kita taruh pada media, kita aplikasikan. Nah, nanti yang nempel itu motifnya aja, transfer tipnya itu akan lepas sendiri. Ini kita bikin pola airbrush. Nah, kita cabut transfer tipnya. Buat teman-teman kalau kepengen lebih dalam lagi, kepengen mendalami tentang airbrush, bisa gabung juga di grup Facebooknya Komunitas Airbrush Indonesia. Oke. Ada Instagramnya juga Komunitas Airbrush Indonesia. Oke, setelah ini kita semprot tipis ya dengan menggunakan cat beton berwarna putih. Nanti Nah, baru ya. kelihatan polanya ini Ntar apa. dulu nih Bang, ini kan udah nih. Iya. Nah, Ini ini udah pola ditempelkan dan udah dicabut juga ya selatip beningnya, dan lanjut kita akan semprotkan menggunakan warna putih. Warna putih tetap. Kalau warna selera, mau warna putih, warna merah, warna apa itu selera. Ya, Tapi dan- tetap dasar warna putih. Oke, kita Oke, Oke. lanjut. Semprotkan Tetap ya. ya kita semprotnya tipis ya. Hanya untuk
pola aja. Iya. Kita semprot shading aja, tipis satu layer cukup biar dia membentuk sebuah pola floral. Ya, menggunakan paintbrush ya. Tetap menggunakan paintbrush. Lanjut. Yang udah tadi kita semprotkan menggunakan warna putih dan udah kita tempelkan juga ya Bang? Iya, nah tinggal pelepasan pola daripada floral batik ini. Ya, sambil kita nunggu kita masih menunggu water filmnya itu yang tadi udah kita semprotkan menggunakan clear dan menggunakan warna putih ya Bang? Iya. Dan nantinya akan kita aplikasikan pada media spakbor ini juga. Iya. Kita buka satu-satu. Nah, untuk proses pembukaan stiker yang tadi udah kita tempelkan, kita membutuhkan cutter ya. Dan kita harus hati-hati juga. Karena cutter itu teksturnya juga sangat tajam, jadi kita harus benar-benar hati-hati menggunakan alatnya. Apa? Yang tadi yang putih? Hah? Yang dari sifat putih? Yang putih. Di situ kan? Dan putih. Ya, ini kita lepas satu-satu. Kita agak sabar sedikit ya. Karena semua butuh proses. Bentuklah pola floral. Ini tempel di tone aja sih. Udah dicek. Oke ya. Nah ini udah jadi polanya. Nah, hasilnya seperti ini ya, bisa diperlihatkan ya. Jelaskan kameranya ya. Tuh. Nah, ini yang udah kita buat dari awal. Dan kita lanjut apa nih, Bang? Kita bikin shadingan. Ya. Kita lanjut ke shadingan grafis untuk mempercantik grafis dan membuat pola outline-nya. Ini kita tetap semprot tipis ya. Kita semprot tipis. Nah, ini untuk membentuk pola outline daripada grafis. Oke. Jadi nanti dia terbentuk pola outline yang 5 mili tadi. Nah, boleh disampingin dulu Bang, biar kelihatan. Nah, oke. Tuh, pola outline 5 mili. Outline ini dari mulai 1 sampai 3 mili untuk buat outline grafis. Ukurannya ya? Iya, ukurannya. Biasanya 5 mili ini kurang aerodinamis kalau buat grafis terlalu besar. Nah, tapi ya. semua tergantung selera pemakainya. Nah, ini hasilnya ya tuh. Nah, kanan kiri kita bikin sama. Oke, siapin warna candy, Bos. Candy itu Candy merah atau candy kuning. Om, Candy ungu boleh. ini Om ada Om. Ya. Oh ya, udah boleh. Nah, ini kita bentuk juga polanya. Ada Outline. Ya, Nggak apa-apa. Nah, terbentuklah sebuah pola di mana di sini dalam satu media ada 3 pola. Pertama, ini namanya pola grafis. Yang ini background, menggunakan moldingan daripada heksagonal atau sarang tawon. Nah, kalau yang ini namanya floral, batik floral, karena bentuknya menyerupai bunga. Nah, ya, ada 3 bentuk grafis, floral, background, grafis, dan background heksagonal atau sarang tawon. Ya, ini semuanya menggunakan cutting sticker ya. Ya, menggunakan cutting sticker dan juga masking tape atau lakban kertas. Ya. Nah, oke, untuk itu, nah untuk pewarnaan background, untuk lebih cantik lagi, kita bisa menggunakan warna-warna transparan, yaitu warna candy dari produk Diton. Kita coba menggunakan Siralik candy. Kita coba menggunakan Candy Tone Pink. Untuk Candy Tone Pink, warna candy tidak merubah warna background, tapi cuman merubah warna dasar, warna daripada gradasi ini. Tapi warna background tetap
sifatnya dia transparan kalau candy tidak menutup dasar. Kita coba. Itu tuh. Mas. Ya, kalau kita mempunyai pen brushnya satu, setiap ganti warna wajib dicuci dulu menggunakan thinner. Thinner bebas. Untuk jenis thinnernya bebas. Nah, ini kita bersihkan ya. Nah, ini ada teknik juga nih untuk teman-teman, untuk teknik buat bersihin spray gun atau untuk mengubah warna yang tadinya udah kita gunakan warna putih, terus akan kita ubah warna lain. Ini cukup menyucinya menggunakan thinner ya. Thinner, terus habis itu kita semprot atau kita tekan nih. Tigrisnya bisa ya, ditekan. Nah, terus dia akan mengeluarkan gelembung nih di dalamnya, dan secara pelapis dia bersih sendiri. Nah, lanjut habis itu kita lap ya menggunakan kain lap biasa, jadi dia langsung bersih tuh. Sangat mudah cara penggunanya. Kita pakai candy warna Pink yang udah ini candy pink. Ya. Yang udah dimasukkan ke gelas aqua. Nah, ini kita menggunakan warna pink ya. Tadi tekniknya masih sama. Karena warna candy ini tidak merubah warna dasar atau warna background. Ya, dia transparan. Ya, nah, ntar dulu Bang, untuk teknik penyemprotannya bisa diperhatikan nih ya. Nah, dia tidak menutup warna background. Ya. Oke. Jadi warna putihnya masih kelihatan. Ya, oke. Warna background ini tetap dia akan. Nah, teknik penyemprotannya bisa diperhatikan ya, tipis-tipis saja. Oh, pinggirannya ditutupin dulu ya, supaya dia tidak nyubar pada media-media yang lain ya, grafis-grafis yang lain ya. Nah. Garis lurus ini namanya grafis, kita tutup biar tidak terkontaminasi warna pink daripada candy ini. Oke, nah untuk proses nyemprotnya sama ya, masih tipis-tipis saja. Dan nggak usah semua diblok. Ini biar membentuk pencahayaan. Nah, agar membentuk pencahayaan yang lebih indah. Oke. Jadi nggak usah blok. Nah, sekarang nah, ini lanjut ya, kita kembali pada topik pertama, yaitu decal water printing. Decal water printing dengan basic white print. Nah, ini yang white print tadi. Oke. Nah, ini wajib jelasin ya. Ini kalau ini keringnya udah 30 menit. Ya. Biar cara tahu keringnya itu kalau dipegang tangan itu tidak ada bekas sidik jari di media dekalnya. Nah, ini yang tadi udah kita clear ya. Ini dekal ini yang tadi udah kita clear dan sekarang udah kering. Nah, untuk lihat atau udah kering yang belumnya itu medianya kita pegang aja seperti ini, dia udah tidak berbekas tangan ya. Kalau misalnya belum kering, namanya clear, kita pegang pasti berbekas, seperti itu logikanya. Nah, ini wajib kita gunting. Wajib kita gunting. Gunanya sesuai ukuran ya. Ya, gunanya apa? Biar nanti di saat kita transfer di air, kertas dan gambar ini bisa kita geser dengan mudah. Kalau nggak digunting, nantinya untuk ngegeser kertasnya ini dalam gambar susah, karena di pinggiran ini masih kekunci oleh sisa pernis-pernis yang tadi. Nah, ini kita gunting. Oke, kita gunting sesuai dengan pola, dengan jarak kurang lebih 2 mm daripada gambar yang ada di kertas dekalnya. Kurang lebih ya 2 mm. Oke. Nah, jadi akan membentuk seperti ini. Jadi dia lebih rapi ya. Ini yang white print dengan dasaran dari sananya udah di print tinta putih untuk dasarnya. Oke, kita coba ya. Ya. Oke. Mana air? Nah, habis itu kita membutuhkan namanya media bak air. Bak air ini berfungsi untuk melepaskan motif water filmnya ini pada media kertasnya. Oke, coba. Oke. Udah, lanjut ya. Nah, cara penggunaan dekal itu sangat mudah, bisa diperhatikan ya. Bentar ya.
Bentar ya. Nah, yang alat-alat yang kita butuhkan, bentar. Ya, ini lagi diproses dulu sebentar, ada iklan. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk bahan-bahan atau alat-alat pendukung, kita bisa menggunakan kain majun atau sejenis kain katun. Dia lebih lembut, tidak merusak permukaan daripada dekal, dan juga sejenis kartu duplek atau seperti KTP. Bisa pakai kartu apa aja untuk mendukung sempurnanya proses penempelan dekal atau pengeringan air di bawah permukaan dekal. Oke, udah siap. Kita coba masukkan ini. Nah, ini water filmnya ini kita celupkan pada media air nih, Bang. Ya. Ya. Oke, kita taruh pada media air. Nah, kita diamkan dulu ya sampai dia itu kertasnya itu terpisah pada motifnya. Kurang lebih 15 detik. Nah, bisa dilihat kan Bang kalau udah lepas atau tidaknya? Udah, kita nih lihat ya. Kalau Ya. dia kita goyang gini udah bergeser, berarti udah bisa diaplikasikan ke media spakbor. Oke, kita coba ya. Nah, spakbornya pun juga harus dibasahin dulu tuh Ya. Bang. Ini spakbornya kita kasih air dulu biar mudah menggeser-geser posisinya. Ya, habis itu kita tempelin langsung ya. Kita tempel. Nah, jadi antara kertas dan motif dekalnya itu dia terpisah. Jadi kertasnya itu lepas sendiri dan motifnya itu bisa langsung ditempel pada medianya. Oke. Nah, ini fungsinya kenapa medianya kita kasih air biar kita bisa menggeser sesuai dengan posisi ukuran yang kita inginkan. Nah, gunanya ini untuk menghilangkan air di bawah permukaan dekal, permukaan water transfer printing atau water slide. Nah, kita sampai benar-benar kering. Nah, kita butuh kesabaran ya untuk menghilangkan airnya yang nempel pada medianya. Kalau udah sempurna, airnya udah kering, bisa langsung di finishing. Nah, ini udah selesai. Udah kering semua. Oke. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Yuk, Ini taruh di atas hasilnya. Bang. Ini hasilnya dekal menggunakan white print. Ya, ini dia juga nggak nimbul ya, dia rata. Kalau misalnya menggunakan stiker biasanya kan nimbul ya. Kalau menggunakan dekal ini dia rata. Dipegang pun tidak ada berasa. Nah, ini kelebihan menggunakan dekal atau water film ya. Nah, ini dia rata benar-benar dan tidak ada rasa nimbul-nimbulnya gitu karena dia benar-benar transparan. Tuh, ini kelebihan menggunakan dekal. Jadi ketika kita memberikan warna clear, dia bisa langsung menyatu pada media clearnya juga. Itu kelebihan dari menggunakan dekal ini. Lanjut, Bang. Oke. Nah, yang ini sekarang kita coba yang menggunakan tinta putih. Menggunakan cat putih. Nah, tadi kan kita yang pertama itu Ya, kita coba di belakang sini. Karena kenapa harus dipakai cat putih? Karena basic dari printnya ini kita pakai transparan, tidak menggunakan white print atau print tinta putih. Prosesnya sama, kita harus menggunting dulu bagian pinggirnya. Kita gunting. Cuman untuk ini prosesnya memang agak rumit kalau buat memakai yang transparan. Cuman keuntungannya warna lebih tegas dibanding yang putih. Tinta transparan itu lebih tegas karena memakai cat putih, bukan memakai tinta putih dari mesin printnya. Oke, kita coba masukkan sini. Oke, coba. Nah, habis itu sama ya prosesnya, masih sama menggunakan air juga. Cuman yang membedakan
penempelannya kita balik di mirror. Oh, dibalik. Berarti prosesnya itu dibalik cara Balik. nempelnya. Cat putihnya yang menghadap ke media. Aplikasi. Nah, ya. Nah, ini udah ngegeser, kita bisa geser aplikasi langsung ke media. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini sisa daripada cat putih ini harus kita buang menggunakan cutter. Bagi yang belum biasa main cutter itu memang agak kagok ya, tapi kalau yang udah biasa mah gampang lah. Jadi kita di sini udah langsung dari airbrush, terus cutting sticker sama dekal. Tetap permukaan airnya harus hilang. Oke. Buat peserta kalau memang lebih detail lagi bisa DM Instagramnya PTX Kotak. Iya, nanti dikasih. Ya spesialis airbrush, cutting sticker sama dekal. Facebooknya bisa di gabung di Facebook, bisa ada di Facebooknya Eman Suleman. Khusus buat yang ini kita harus membuang background putihnya ini manual menggunakan cutter. Oke. Nah, proses ini kita manual menggunakan cutter. Kita harus buang sisa putihnya ini menggunakan cutter dengan detail ya. Dengan detail. Karena yang putih ini cat, bukannya tinta. Nah, ini kita buang. Mudah kan? Nah, kita buang ini. Oke. Kita buang sampai benar-benar warna putihnya ini hilang. Aduh, kacamata. Ini masyarakat. Dia loh apa? Penting ini lebih jelas gitu. Sebentar ya. Oke. Ini kita buang satu-satu, semuanya kita buang. Oke. Nah, untuk proses pelepasannya ini pun juga butuh ekstra kesabaran dan ketelitian ya, Bang Botak ya, supaya motifnya itu dia rapi juga dan tidak ada yang pecah juga. Jadi kita harus sabar dan harus rapi, lebih teliti lagi. Semakin detail semakin bagus hasilnya. Ya, semua untuk proses tentang pengecatan itu kita harus membutuhkan ekstra kesabaran. Nggak hanya tentang pengecatan doang ya, namanya kita tentang hidup itu harus membutuhkan ekstra kesabaran, bukan begitu Bang? Tuh. Iya. Ini sedikit lagi ya. Sangat mudah ya. Dia sebenarnya hampir sama dengan cutting sticker, cuma yang membedakan ini lebih praktis dan dia tingkat ketebalannya pun sangat minim ya. Bisa langsung ditutup Bisa langsung ditutupkan menggunakan pernis. Tapi kalau misalnya menggunakan stiker, itu kan kita pernisnya harus tebel, nggak bisa cuma sekali. Tetapi kalau untuk menggunakan water film ini, dia sangat mudah untuk melapisi pernis, cukup satu lapisan aja dia udah rata. Seperti itu. Nah, udah Bang, semuanya. Kita tahu biar orang tahu kayak gitu hasilnya. Sabar ya bos. Nah, kurang lebih kayak begini ya. Nah, ini hasilnya ya. Tuh.
Jadi ada dua jenis print. Yang pertama white print, dari basic dasarnya itu dari mesin printnya itu sudah ada tinta putihnya. Yang kedua ini basicnya transparan. Untuk tinta putihnya kita manual menggunakan cat dari produk Diton atau produk-produk sejenis menggunakan warna putih. Oke. Nah, ini hasilnya ya, bisa diputerin. Tuh. Nah, setelah ini tinggal proses finishing menggunakan clear. Nah, untuk proses finishingnya lanjut apa gimana nih? Lanjut. Oh ya, berarti langsung clear. Iya. Ya, ntar tinggal ada sesi pertanyaan ya. Sudah tanya jawab. Nah, ayo Bang Buta. Yang Bang. Mas Joni, mohon untuk suaranya dihidupkan lagi, itu ke unmute mungkin. Mas Joni, untuk suaranya dihidupkan. Nah, udah. Halo? Oke? Ya, oke. Iya. Oke, kita ulang ya. Ini tinggal proses pengekliran. Nah, untuk proses pengekliran ini diusahakan medianya itu bersih, tidak ada noda atau air ya yang menempel pada medianya. Minyak diusahakan sangat benar-benar bersih. Ya, ini hasil daripada dekal yang transparan tapi menggunakan cat putih dari produk Diton manual. Kalau ini pakai dekal white print yang memang udah ada tinta putih dari mesin printnya, jadi cukup di clear kalau ini. Kalau ini kita cat putih dulu untuk membuang backgroundnya menggunakan cutter biar terbentuk pola seperti ini. Oke, yang terakhir untuk finishing, perhatikan media harus benar-benar bersih daripada kotoran, debu, minyak, air dan lain-lain. Oke, kita menggunakan clear. Nah, untuk proses pengekliran ini kita menggunakan produk Diton ya. Ya, produk Diton Clear Gloss plus aktivator. Ini yang digunakan 9 dengan kode 9128. Oke, gaskan. Kita clear ya. Satu layar aja. Ya, tipis-tipis dulu. Tipis-tipis. Tipis. Jadi ini solusi buat peserta yang mungkin nggak ada spray gun, nggak ada kompresor, bisa pakai produk Diton. Tapi kalau memang yang pakai kompresor ada, ya pakai kompresor lebih baik lagi gitu. Jadi ini buat alternatif aja gitu. Nah, ini untuk clear 2 lapis dengan tipis-tipis ya. Oke. Kita biasa menunggu jeda ini selama 15 sampai 30 menit. Ya. Baru kita finishing akhir menggunakan clear yang sama agar ketebalan pernisnya itu bisa menutupin permukaan dekal. Nah, fungsinya pernis itu. Oke. Lebih glossy dan gambarnya pun lebih hidup. Lebih glossy, gambarnya pun lebih hidup. Ya. Oke. Nah, ini keunggulan daripada clear produk Diton 9128. Terus langsung sisi pertanyaan ya. Oke. Langsung sisi pertanyaan. Ya. Nah, jadi ini tadi kita udah praktekin semuanya. Nah, sekarang Nah, sebentar ya. Mintanya udah pas? udah. Udah oke ya. Nah, tadi kita udah praktekin semuanya dari teknik cutting stiker, terus dekal sama airbrush. Nah, sekarang kita
kasih kesempatan buat peserta, silakan kalau mungkin ada pertanyaan, bisa kita ada sesi tanya jawab dengan peserta. Oke, mohon untuk seluruh peserta yang memang mau bertanya, dan kami batasi untuk hanya sekitar 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan, yang pertama 3 pertanyaan, yang kedua 3 pertanyaan, karena waktunya memang sudah rada siang seperti itu Pak Joni. Jadi nanti kita maksimal 6 pertanyaan yang dijawab. Dari yang pertama dulu, MSR itu jadi tanya enggak? Kalau mau tanya silakan, mohon untuk dinyalakan layarnya. MSR. Ya, Pak Ujang Saifullah, silakan. Pak Ujang Saifullah. Siapa? Jelas Pak, saya Pak. Ya, monggo. Dengar Pak. Ya. Ya. Baik. Baik. Ya. Gimana kabarnya Pak Ujang? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya. Bapak juga sebaliknya gimana? Dilanjut semua. Pak Ujang, monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, terima kasih penjelasannya. Sangat luar biasa. Saya sempat di grup ngechat, andai kata enggak online ya, lebih seru kayaknya. Main-main pilokan. Nah, itu mengenai ya antisipasi kalau gagal nih Pak, ketika masang stikernya pertama tadi ya, yang stiker kemudian taruhlah ada gelembung air, gagal taruhlah ya, enggak maksimal. Itu antisipasinya gimana Pak? Itu aja paling pertanyaan sederhana saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan prakteknya tadi, luar biasa. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi biasanya gini, maaf langsung dijawab aja ya. Jadi kalau misalnya masih ada gelembung airnya, biasanya memang beresiko ketika di-clear. Biasanya ini akan ada gelembungnya itu biasanya akan gampang lepas gitu loh. Iya, merusak motif lain. Biasanya kalau solusi paling itu ya paling ada dua ya solusinya ya. Bisa diganti sama bisa ini ya. Iya, sebenarnya kalau solusinya itu bisa gelembung udara karena airnya kan udah hilang. Yeah. Kalau di pernis itu air hilang, yang ada tinggal gelembung udara. Gelembung udara dicolok aja pakai peniti. Iya. Yeah. Dicolok, dihilangin, nah nanti di-clear ulang dengan cara diamplas dulu sebelum di-clear. Yeah. Diamplas menggunakan grid 800, 1000 atau 1500. Setelah gelembungnya hilang, diamplas semua permukaannya ya, semua permukaan media harus diamplas secara merata sampai kusam, baru di-clear ulang. Nah, itu nanti gelembungnya itu, udaranya itu akan hilang dengan sendirinya karena sudah tertutup oleh pernis yang di akhir pernis itu. Itu aja solusinya. Ya, solusinya kayak kurang lebih kayak gitu. Nah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Oke, siap. Mas Ujang. Yang selanjutnya, Supian Sarip. Monggo dibuka layarnya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Ini materi sangat mantap sekali, saya tertarik. Amin. Pertama, saya yang tidak punya dasar untuk pengecatan ini. Yang pertama pertanyaannya Pak, tadi udah terjawab sih. Pengeringan untuk kertas dekal itu kurang lebih 30 menit ya Pak. Itu apakah di ruang terbuka atau ruang di suhu ruang atau ruang terbuka matahari atau menggunakan hardener juga bisa atau gimana akibatnya? Yang kedua Pak, secara yang membedakan dari kertas dekal white print sama transparan, apa yang membedakannya? Kalau kita tertarik membeli tidak lebih tahu gitu yang membedakannya yang transparan dan sama yang white print itu. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita kasih waktunya buat Bang Botak buat kasih jawabannya, silakan Bang. Ya. Yang pertama tentang ruangan. Tentang ruangan pengeringan. Menggunakan produk-produk Duko kecuali HS atau produk aerosol di ton ini cukup di ruangan tertutup aja nggak apa-apa, jangan terlalu panas. Suhunya itu standar 30 derajat, di angin-angin aja. Itu untuk suhu. Itu 30 menit dengan ketebalan catnya itu 4 layer. Jadi semakin tebal otomatis semakin lama untuk pengeringannya. Itu aja kuncinya untuk efisiensi penggunaan dekal. Terus untuk clearnya harus pakai 1K apa 2K? Untuk clear dasar 1K cukup. Untuk dasar, untuk finishing
bisa menggunakan 2K biar ketebalannya itu lebih maksimal. Maksud untuk clear dekalnya gitu. Untuk clear dekalnya cukup Lepas, pakai yang 1K. iya. Itu pakai yang 1K, jangan pakai 2K. Karena kelenturannya itu lebih lentur yang 1K dibanding 2K. Jadi harus paham, jadi clearnya pakai yang 1K, yang satu komponen. Iya. Jadi nggak mesti harus produk itu, banyak ada produk Dana Gloss, ada produk lain-lainnya juga gitu yang nggak pakai hardener clearnya. Itu yang utama. Itu yang utama. Jadi kuncinya dekal itu sebenarnya di lapisan pernis sama di waktu pengeringan untuk mengurangi tingkat kegagalan, untuk meminimalisir tingkat kegagalan yang harus diperhatikan. Lapisan dekalnya, lapisan clear dengan waktu toleransi yang efisien. 30 menit untuk aerosol, 1 jam untuk cat duko. Kalau cat duko lebih lama pengeringannya, itu waktu yang efisien. Lebih dari waktu itu dia akan mengeras. Negatifnya apa? Kalau saat dicelup ke air, kalau catnya atau pernisnya udah terlalu keras, begitu ditransfer ke media dia akan putus. Akan pecah. Karena jadi garing, waktu, karena udah terlalu garing. Jadi waktunya penting itu harus Jadi diperhatikan. waktu dan layer tiap lapisan dari dekal itu yang harus kunci daripada suksesnya kita nempelin dekal, sempurna atau enggaknya. Kalau udah sempurna waktu dan layernya itu udah pas, kita menggunakan ini ditekan pun, menggunakan lap ditekan pun tidak akan pengaruh ke dekalnya, malah lebih sempurna dalam membuang air di bawah permukaan dekal. Itu. Ya. Untuk meminimalisir gelembung yang tadi dipertanyakan di pertanyaan pertama, harus lebih teliti dalam membuang sisa permukaan sisa air yang ada di bawah permukaan dekal. Kalau itu udah sempurna, insya Allah di atasnya itu saat finishing tidak akan ada kendala. Yep. Oke, cukup jelas. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana kita tahu itu tinta putih atau transparan? Untuk basic kertasnya sendiri, Udah beda. nah, ini untuk basicnya. Ini untuk basic kertas dekalnya sendiri. Ini basicnya transparan. Basicnya transparan. Memakai print apapun basicnya transparan. Kecuali di sana ada mesin print yang menggunakan white print atau silver print. Nah, jadi cara ngebedainnya di saat kita ngeprint mau pakai yang ada tinta putihnya atau basic dari print tersebut transparan. Jadi basic dari kertasnya transparan. Jenis dekal itu ada 2 atau 3 jenis kertas dekal. Yang pertama basic dekal transparan menggunakan print laser dan harus pakai print laser. Solusinya selain print laser harus menggunakan tinta Dura-Bright atau Pitchman. Itu buat kertas dekal yang transparan. Yang kedua ada kertas dekal yang harus menggunakan print inject. Itu jadi ada 3 jenis kertas dekal, yang satu print laser, yang satunya print inject, dan yang satu lagi dekal yang udah dari pabriknya itu ada tinta putihnya. Oh iya. Ada dekal white dekal itu di pabriknya udah ada dekal, udah ada tinta putihnya. Kita tinggal print menggunakan laser atau yang support sama dekal tersebut. Print inject, Dura-Bright, tinta Dura-Bright atau juga tinta Pitchman. Itu aja. Sekilas tentang pengetahuan beberapa jenis dekal. Jadi jangan salah beli. Kalau kita punya printnya inject, jangan beli yang laser. Itu nggak bisa di print tapi nggak bakal bisa digeser. Itu aja. Jadi buat teman-teman peserta semuanya, kalau kepengen lebih detailnya, ntar bisa DM di Instagramnya BTX Botak, bisa, kalau nggak di Facebooknya ada Eman Suleman. Jadi share ya? Iya, biar buat peserta yang kepengen lebih tahu lagi bisa DM di Instagramnya BTX Botak, bisa. Ya. Dia juga salah satu pengurus di komunitas Airgas Indonesia sebagai humasnya. Soalnya soalnya gini loh, banyak sekali di online itu jenis-jenis kertas dekal. Kita jangan sampai salah beli. Kalau salah beli nanti nggak bisa diaplikasiin, yang ada kita rugi kan gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu mengetahui tinta putih atau bukan tergantung kita nyetaknya itu. Kalau basic dari kertas saya sendiri itu basicnya transparan. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Fatah Muslim Al-Mashkuri, silakan. Dibuka layarnya Mas Fatah.
Oke Pak, izin bertanya ini. Ya, silakan Mas. Tadi kalau nggak salah itu untuk pengaplikasian dari kertas water dekalnya itu kan pakai clear yang jenis NC ya kalau nggak salah ya. Bisa itu ya. Nah, untuk yang tadi yang warna putih juga sama ya Pak? Pakai NC gitu ya? Ya, sama. Iya. Kalau misalnya takutnya ini loh Pak, kalau misal kita udah pakai cat biasa terus campur dengan cat pilok, ketika di clear bisa ngeriting atau tidak gitu loh Pak. Oh iya. Nah, Untuk takutnya kalau beda-beda cat, pakai cat biasa sama cat yang aerosol itu takutnya ngeriting. Bisa terjadi seperti itu enggak Pak? Ya, jadi kita jelasin dulu ini ya. Jadi untuk cat aerosol juga memang ada beberapa macam. Ada yang cat aerosol memang jenisnya akrilik. Nah, kebetulan yang produk yang kita ada yang di ton premium ini catnya jenis NC. Ini catnya jenis NC, cuma dalam kemasan kaleng semprot. Jadi nggak masalah ketika dia diaplikasi sama cat juga yang lain pun dia nggak akan beresiko apapun. Nah, jadi ada dua produk di pasaran, yang produk cat di ton premium yang jenis NC sama cat di ton yang jenis akrilik. Jadi jangan salah ini. Kalau ini diaplikasi dicampur sama cat duko jenis apapun asal jenisnya yang NC aman, nggak apa-apa. Intinya gitu. Karena memang ini cat khusus buat cat semprot motor. Jadi memang jenisnya beda, bukan akrilik ya. Nggak seperti ya maaf ya produk pilok, beda itunya, beda jenisnya. Jadi aman, nggak ada masalah gitu. Berarti untuk belinya yang di ton premium, ton premium yang NC gitu ya, bukan yang akrilik gitu. Ya. Asal di ton premium itu jenisnya NC. Dan di ton premium NC ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Fatat cukup ya? Mas Fatat cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, dari SMK PGRI Jatiwangi, silakan, kami persilakan. Mohon dibuka layarnya, Mas. Ya, silakan, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, yang mau saya tanya itu kan saya awam untuk cutting stiker dan airbrush. Nah, yang mau saya tanyain itu tadi kan ada beberapa stiker yang digunakan. Nah, kira-kira kalau misalkan memang untuk penimpaan daripada clearance-nya itu untuk tingkat pengklirannya itu berapa semprot sehingga posisinya tidak timpang tindih dengan posisi pengecatan atau pengairbrushan yang di awal, Mas. Atau ada tingkatan atau tidaknya gitu. Oh iya. Oke, untuk layer ya, layer atau mikron daripada clear. Setiap clear itu memiliki ketebalan mikron masing-masing. Dari tiap produk pasti punya ketebalan masing-masing per layer. Nah, untuk penggunaan ini, untuk penggunaan biar kita bisa menimbun motif. Ya, maksudnya gitu kan? Biar motif ini tertimbun oleh pernis, biar tidak, kalau diraba ini udah nggak berasa. Nah, iya. Nah, itu untuk layer pertama. Untuk layer pertama kami biasanya itu 3 lapis dengan sekali jeda. Maksudnya lapisan pertama itu 2 lapis. 2 lapis, batas waktu 30 menit untuk lanjut ke lapisan kedua. Itu. Paham? Jadi lapisan pertama 2 lapis. 2 lapis kalau menggunakan produk dari Diton Premium Clear yang 9128. Itu 2 lapis untuk lapisan pertama. Nah, di lapisan kedua dengan jeda waktu 30 menit kita timpa lagi 2 lapis lagi. Jadi 4 lapis dengan 1 kali jeda tempo waktu 30 menit. Itu toleransi batas waktunya. Itu aja. Itu udah hampir menutup permukaan dekal atau mal cutting yang tadi kita semprot. Hampir menutup, belum menutup sempurna. Kalau mau menutup sempurna, kita jedakan lagi waktu 4 sampai 5 jam. Kita amplas. Kita amplas. Ini yang udah di clear dasar. Ini yang udah di clear dasar, kita amplas
menggunakan amplas 800. Ini kita menggunakan amplas 400 atau amplas 800 sampai rata, bukan sampai hilang, tapi sampai permukaannya rata antara dekal, grafis sama layer pernis mikronnya itu. Setelah rata, udah rata semua, udah semua permukaan ini terhamplas dengan halus, dengan rapi, baru kita finishing lagi menggunakan 2K. Lebih tebal lagi, lebih bagus lagi, lebih mengkilap lagi. Jadi aman, dari Nikon Premium ditimpa ke clear itu kok 2K aman, nggak ada masalah. Jadi untuk lapisan finishing terakhir menggunakan 2K, bisa juga menggunakan clear yang sejenis, karena permukaannya udah teramplas halus. Itu aja. Jadi untuk ketebalannya, penggunaan clear itu gimana tergantung sifat dari clear tersebut. Ada clear yang tebal mikronnya, ada clear yang tipis mikronnya. Itu aja. Ada pertanyaan yang lain? Satu lagi Pak. Ya. Dari SM Jatiwangi siap kita ya. Satu lagi boleh Pak? Satu lagi. Ya, silakan dia ya. Ya silakan Mas. Ya, gini Pak. Kira-kira kalau untuk ukuran gambar yang atau ukuran stiker yang mau kita masukkan itu agar sesuai dengan media yang mau kita tempel, agar tidak melengkung pada posisi lengkungan itu tuh Pak, agar hasilnya presisi, itu kira-kira sarannya gimana Pak? Itu sarannya gambar diukur dulu di media yang mau kita tempel dekal. Misalkan medianya seperti ini, spakbor, ini ada lengkung, maksudnya gitu kan? Iya, maksudnya gitu Pak. Ya, biar hasilnya presisi, usahakan mengukurnya itu menggunakan mistar jahit, jangan pakai mistar yang lurus. Jadi mengukurnya itu sesuai dengan lekukan ini juga. Kalau garisan jahit itu kan dia ngikutin lengkung ini. Jadi nanti begitu dicetak sama ditempel, hasilnya akan sama. Kalau kita menggunakan mistar yang lurus, itu otomatis kebuang di volumenya itu terbuang di pekan ini. Volume ukuran daripada ukuran dekalnya. Itu aja sarannya. Jadi diukur dulu media yang mau ditempel dekal. Berapa kali berapa, tinggi kali proporsional atau lebar kali proporsional. Itu aja saran saya. Oke. Siap ya Mas, SMK Jatiwangi cukup ya? Iya cukup Pak. Terima kasih. Oke, siap. Untuk yang selanjutnya dari SMK Negeri Tambak Boyo, silakan Mas Muhammad. Baik Pak, terima kasih. Ini yang saya tanyakan kembali lagi ke kertasnya itu di YouTube itu banyak sih tutorial yang biasa saya gunakan itu menggunakan kertas biasa Pak. Apakah masih bisa gitu Pak? Tapi untuk kertas biasa mentransfernya itu agak susah gitu Pak dibanding kertas dekal yang saya lihat tadi. Ya. Terus yang kedua, untuk kertas dekalnya sendiri itu ada nggak yang untuk print biasa itu, print yang biasa kita gunakan untuk ngeprint RPP dan lain sebagainya itu bisa nggak di print lewat situ? Oke, itu Pak. Terima kasih. Oke. Untuk masalah pakai kertas apapun itu teknik namanya. Ada yang di YouTube itu pakai kertas bungkus nasi, ada pakai kertas HPS. Otomatis printnya itu pakai print inkjet, ya kan? Yang pertama kekuatannya. Yang kedua teknik mentransfernya memang agak repot. Menggunakan lem dulu atau apalah gitu kan. Nah, yang pertama itu yang pasti daya tahan dari print tersebut. Bisa jadi 3 bulan udah memuai, udah pudar. Ada yang 6 bulan udah pudar. Itu aja kendalanya kalau memakai print inkjet itu. Nah, yang kedua, ada nggak kertas dekal yang menggunakan print inkjet? Ada. Ada kertas dekal basic inkjet. Itu di online pun banyak. Di online banyak. Dia biasanya jualnya satu pak isi 10 itu. Dan lebih mahal tentunya dibanding kertas dekal yang print laser. Untuk harga. Itu aja. Jadi kalau mau beli kertas dekal yang menggunakan print inkjet dengan basic bawaan tintanya bawaan mesin, itu ada.
Jadi nyarinya di situ kertas dekal print inkjet. Soalnya ada kertas dekal print inkjet tapi harus menggunakan tinta Durabright, tinta Sublime, dan tinta-tinta yang lainnya. Jadi ada print dekal yang menggunakan tinta khusus. Itu aja penjelasan dari saya. Oke. Cukup ya Mas dari SMK Negeri Tamagoyo ya. Karena waktunya sudah siang. Kita satu lagi pertanyaan dari SMK Bintara Rancaengkek. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Yon Hendri dari SMK Bintara Rancaengkek Bandung. Ya, Bapak. Pak, pertanyaannya yang pertama sudah terjawab tadi mengenai aplikasi, mengenai chat Diton. Jadi sebelumnya kita udah punya chat, kita mau aplikasi di mobil contohnya Pak. Tapi mobil itu udah di-chat dengan chat yang lain. Tapi tadi udah terjawab saya lihat. Yang kedua, kita kalau aplikasinya di kaca mobil itu apakah chat Diton itu cocok apa tidak? Jadi di kaca mobil, di ribbon mobil di bawah, kaca mobil di bagian belakang itu rencananya mau kita kasih stiker. Itu apakah bisa pakai chat Diton, Pak? Terus yang ketiga, kita beli chat Ditonnya di mana? Apakah di toko-toko chat umum itu ada? Di toko chat biasa? Karena saya perhatiin di toko-toko bangunan itu nggak ada yang chat Diton. Kita belinya di mana, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Joni. Ya, jadi untuk chat Diton, pertama buat di kaca kuat nggak ada masalah, bisa. Nah, cuma cara pengaplikasiannya memang beda gitu loh. Jadi misal buat di media kaca, biasanya kita pakai produk chat Diton Premium yang plastik primer dulu. Nah, ada dua teknik, pakai plastik primer, bisa juga pakai clear Diton dulu, baru dicat, itu aman, nggak ada masalah. Terus untuk chat Diton Premium itu sebenarnya sudah banyak beredar di seluruh Indonesia ada. Di seluruh AS Hardware di Indonesia ada, Mitra 10 ada, toko cat juga ada, toko bangunan ada, toko online juga ada. Jadi sebenarnya udah banyak Pak itunya. Apa produk ini produk Diton Premium ada di mana-mana sih sebenarnya sih. Cuma memang kalau di toko bangunan biasanya yang banyak memang Diton standar itu beda sama Diton Premium. Jadi jenisnya beda. Jadi yang cat Duko jenis LG kita itu yang Diton Premium. Jadi biar lebih paham gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lainnya? Di Bandung mungkin Mas Joni ada toko Ditonnya di mana mungkin seperti itu. Di mungkin Bandung bisa diinfokan seperti itu. Di Bandung di AS Hardware ada, AS Hardware. Di semua AS Hardware ada. Rancaengkek mungkin Rancaengkek. Terus di toko-toko cat, banyak juga udah. Online aja. Ya. Di bawah ada enggak di bawah? Ya di bawah beberapa juga ada. Nah, jadi kita ini apa? Kalau mau yang pasti ada sih memang di AS Hardware. Sama toko cat. Kalau yang toko bangunan nggak pasti ada. Yang ada biasanya di toko standar gitu. Ya. Mungkin itu Pak dari SMK Rancaengkek Bandung mungkin tadi sudah dijawab. Untuk di kaca bisa ya Mas Joni ya? Iya bisa. Nah, terus yang selanjutnya toko di mana sudah disampaikan di Bandung di apa itu ada ya seperti itu. AS Hardware ada. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu Mas Joni karena waktunya sudah siang kami mohon maaf untuk kita akhiri, dan sebelum kita akhiri mungkin ada kesan dan pesan atau kesimpulan dari Mas Joni tentang materi ini. Silakan Mas Joni. Ya semoga materi yang tadi kita sampaikan bisa diserap sama peserta lomba. Jadi untuk mungkin yang seperti kemarin kita bilang Pak, kalau misalnya ada kendala apa bisa hubungin WhatsApp saya, udah ada kemarin kan diituin. Apa kalau enggak bisa hubungin di Instagramnya BT Kotak untuk teknis cutting stiker dan dekal. Ya boleh di DM, kalau enggak bisa di Facebooknya ada, namanya Eman Suleman, bisa juga. Sama-sama kita dari komunitas Airbus Indonesia juga. Nah paling itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan yang mendasar yang sekiranya karena di waktu ini kita udah habis, bisa WhatsApp ke nomor kita gitu. Ya.
Bapak Ibu peserta, karena waktunya sudah siang, tadi sudah diinfokan, ketika memang masih ada yang memerlukan pertanyaan atau bantuan, silakan bisa hubungi dari WA-nya Mas Joni Ilmawan. Karena waktu sudah siang, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri, sebelum kita akhiri, mungkin apabila kami sebagai panitia, sebagai peserta juga, apabila dalam penyajian kami, jaringan internet kami mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan materi hari ini yang sangat luar biasa dari Mas Joni PT Divan Prima Paint dan timnya sangat luar biasa, dan saya yakin seluruh peserta itu sangat puas untuk praktek yang pandangan dikerjakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.